Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johana CGP Angkatan 10 tahun 2024 dari SDN Cinta Manik 01. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Yuslinda sebagai coach, saya sendiri sebagai coach. Semoga kegiatan coaching kali ini berjalan dengan lancar. Selebihnya, monggo untuk coaching memulai coaching ini. Terima kasih Bu Johana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Johana, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuslinda, alhamdulillah baik Bu Yuslinda. Kemarin kan itu ya, kita ada janjian untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Kira-kira apa yang akan Bu Yuslinda obrolkan sekarang? Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Kemarin saya menghubungi Bu Johana untuk sekedar meminta waktu untuk berbincang-bincang, ngobrol dengan Bu Johana. Saya mempunyai sedikit masalah Bu terkait pembelajaran di kelas. Jadi hari ini saya ingin ngobrol terkait masalah saya, yaitu di kelas saya itu anak-anaknya di menit-menit sampai 1 jam pertama itu masih fokus. Tetapi kalau di menit-menit selanjutnya, di jam-jam selanjutnya, itu sudah hilang fokus, sudah main-main sendiri, dan sudah biar bahkan sampai yang lari-larian gitu Bu, seperti itu. Seperti itu ya Bu. Nanti kira-kira dari obrolan kita ini nanti apa yang ingin Bu Yuslinda capai? Yang ingin saya capai dari obrolan ini yang pertama saya mendapatkan solusi Bu atas permasalahan saya bisa mengatasi permasalahan saya tersebut bersama Bu Johana seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi, sebentar, saya ingin tahu dulu. Kejadian sebenarnya itu seperti apa ya, Bu? Tolong Bu Yuslinda jelaskan dulu. Biar nanti saya paham, saya bisa memberikan solusinya gitu, Bu. Oke Bu, terima kasih. Jadi seperti ini Bu, di kelas saya itu adalah kelas 5, notabene-nya kelas tinggi. Jadi di kelas 5 ini antara laki-laki dan perempuannya itu tidak terlalu timpang, artinya jumlah laki-laki dan perempuannya itu seimbang. Jadi tidak ada yang lebih mendominasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika pembelajaran berlangsung itu di jam-jam awal pagi pertama itu mereka masih fokus, tetapi jam selanjutnya itu mereka cenderung fokusnya hilang, main-main sendiri, lalu seperti bosan mendengarkan pelajaran, bahkan sampai ada yang lari-larian. Mungkin saya peringatkan 1 kali, masih oke, bisa terkendali. Nanti berulah seperti itu lagi. Saya peringatkan lagi seperti itu Bu, sampai pembelajaran berakhir. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Selama ini, kira-kira Bu Yuslinda itu pernah mengambil tindakan apa belum? Kalau tindakan itu saya hanya bukan memfokuskan, berarti lebih ke menitik beratkan pada para pelaku-pelaku utama yang melakukan contoh lari-lari. Jadi tidak secara klasikal saya beri penjelasan, tetapi perseorangan saya berikan restitusi atau saya berikan teguran, seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Ibu pernah mengambil tindakan yang kayak restitusi itu ya, Bu? Iya. Jadi, kira-kira ini kan tadi Ibu juga sudah pernah mengambil restitusi ya, Bu. Kira-kira kalau pada pembelajaran mapel lain itu gimana, Bu? Misal pada pelajaran agama, pada saat pelajaran agama atau pelajaran PJOK, Bu. Apakah anak-anak tersebut masih melakukan hal-hal yang seperti itu, Bu? Oh, begitu, Bu. Jadi saya pernah, Bu, sesekali saya berkolaborasi dengan guru PJOK dan guru agama yang mengajar juga di kelas saya. Ketika saya
bertanya dengan guru agama, itu jawabannya hampir sama dengan saya. Jadi ketika awal masih fokus, tapi selanjutnya tidak. Tetapi ketika masuk ke pelajaran olahraga, yang itu kadang di dalam kelas, di luar kelas, itu seperti ada sedikit perubahan. Jadi ketika katakanlah 1 bulan itu ada 4 pembelajaran, Mhm. itu mereka bisa mendengarkan instruksi dari guru PJOK itu seperti 4 kali pertemuan lah, yang 1 kali mungkin mereka asik sendiri, tetapi ada perbedaan gitu Bu, ketika yang diajar saya dan mapel agama dengan PJOK seperti itu Bu. Mhm. Berarti tadi betul sekali ya, Bu. Berarti nanti Bu Yuslinda itu tadi sudah berkolaborasi dengan guru PJOK ya, Bu? Tadi sudah Iya, panjenengan sudah bertanya ke guru PJOK seperti apa di pembelajaran PJOK, di pembelajaran agama ya, Bu? iya Bu. Iya. Tadi kan sudah melakukan restitusi juga. Iya. Iya. Selain restitusi, apa yang akan Bu Yuslinda lakukan? Yang saya lakukan di kelas itu biar anak tidak bosan ya Bu, mungkin saya mengganti-ganti model pembelajaran. Jadi pada saat ini mungkin diskusi, terus Mhm. keesokan harinya mungkin saya dengan games-game kecil atau pakai aplikasi seperti itu Bu. Tapi memang itu belum rutin saya lakukan. Belum rutin karena ada kesibukan juga, ada beberapa kondisi yang belum memungkinkan ketika saya melakukan pembelajaran seperti itu. Kondisi seperti apa ya, Bu, kira-kira itu? Kondisi yang kepengen saya wujudkan atau yang bagaimana Bu? Yang ingin Bu Yuslinda wujudkan? Berarti saya itu kepinginnya anak-anak aktif dalam pembelajaran, kepinginnya anak-anak mudah dalam memahami pelajaran. Jadi ketika saya memberikan instruksi itu mereka benar-benar fokus. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada saat itu bisa tercapai. Seperti itu, Bu. Mhm. Tadi kan pas itu ada nanti saya mau selain restitusi kan sudah pernah dilakukan ya, Bu, walaupun Ya, jarang ya. ya. Selain tadi restitusi, rencana yang Bu Yuslinda lakukan itu dalam hal ini itu apa, Bu? Misalnya kayak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, apakah sudah pernah Bu Yuslinda lakukan? Oh, iya Bu, saya sedikit baru dengar itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang saya lakukan itu memang mengganti model, tetapi saya belum langsung mengerucut ke apa itu pembelajaran berdiferensiasi karena memang saya pelajari belum sepenuhnya Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya Bu, saya jadi ingat kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya, benar sekali Bu Yuslinda. Apakah Bu Yuslinda pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasinya? Sudah pernah Kalau apa belum? Sekarang, berdiferensiasi sekarang. itu saat saya menerima ilmunya itu baru saya praktekkan tapi hanya beberapa kali Bu. Berarti Hmm, bukan yang full saya praktekkan hanya bahkan bisa dihitung jari. Itu saja diferensiasi yang saya laksanakan itu belum sepenuhnya. Jadi hanya prosesnya dulu atau kontennya dulu gitu, Bu. mm-mm. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang sudah pernah Bu Yuslinda lakukan? Kalau berdiferensiasi yang sudah saya lakukan itu ada pada diferensiasi proses, di mana saya memberi materi Mm-mm. pembelajaran kepada siswa, Ya, memberi treatment kepada siswa itu dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kesenangannya atau hobinya. Berarti yang suka membaca saya beri bacaan, yang ya. suka mengamati gambar saya beri gambar. Baru seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Berarti baru yang diprosesnya ya, Bu. Iya, Bu. Iya, berarti kan tadi berdiferensiasi itu kan ada berdiferensi proses, terus kemudian ada produk juga, ada Iya. konten juga ya, Bu ya. Iya, Nah, Bu. tadi kan iya tadi Bu Yuslinda baru satu ya berdiferensiasi proses ya.
Iya, Bu. Kira-kira, eee, sesuai pengetahuan Bu Yuslinda itu kalau diferensiasi produk itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau diferensiasi produk itu berarti dalam sebuah pembelajaran nanti akan Mhm, menghasilkan keterampilan atau iya produk yang berbeda-beda. Contohnya, saya menjelaskan tentang sistem pencernaan. Jadi iya, kalau anak-anak sudah paham, akan saya beri tugas yang suka menggambar, saya beri tugas untuk menggambar sistem pencernaan, yang suka bercerita, saya beri tugas untuk membuat cerita, yang mhm. suka membuat lagu, saya beri tugas untuk membuat lagu tentang pencernaan. Mungkin seperti itu ya, Bu. Oh, bagus ya, Bu. Berarti sudah itu ya, diferensiasi produk sama prosesnya sudah berjalan walaupun tidak setiap hari ya, Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu, ini sangat menarik bagi saya. Tadi setelah saya rangkum ya, Bu, dari masalah yang tadi Ibu lakukan itu dari masalah yang Ibu tadi obrolkan itu, berarti anak-anak itu kan kurang fokus atau suka bermain-main pada Iya, saat pembelajaran ya, Bu? iya. Iya. Lah, itu kan berarti nanti kan Ibu pernah melakukan restitusi juga ya, Bu, Iya, melaksanakan Bu. pembelajaran diferensiasi produk dan juga proses ya, Bu. Iya. Dari rencana tersebut, kira-kira mana yang akan Bu Yuslinda lakukan? Yang menjadi Menurut prioritas dari Bu Yuslinda gitu, apakah melakukan restitusinya atau pembelajaran berdiferensiasinya gitu, Bu? Oh ya, Bu. Yang menurut saya yang menjadi skala prioritas saat ini yang akan saya lakukan itu sepertinya pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Soalnya saya melihat ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau mengganti model-model pembelajaran, itu memang anak-anaknya cenderung lebih tertarik. Mhm. Tetapi karena kesibukan, mungkin karena kurangnya waktu saya, jadi untuk persiapan itu saya masih kurang, Bu. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin yang akan menjadi skala prioritas saya adalah melaksanakan dan terlebih dahulu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya, Bu. Berarti tadi kan yang menjadi skala prioritas ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi itu kalau diterapkan pada murid itu sangat bermanfaat, Bu. Membuat kita Oh, itu semakin menjadi lebih apa berhasil, Bu, nanti pada saat pembelajaran menghadapi iya, anak-anak. iya. Kira-kira dalam pembelajaran berdiferensiasi itu diperlukan kolaborasi apa tidak, Bu? Iya ya, Bu, sepertinya kolaborasi itu perlu ya, Bu. Bisa juga kolaborasi itu tidak hanya saya dengan guru-guru yang lain, tetapi bisa mendatangkan narasumber yang lain. Sepertinya itu Mhm. akan menarik ya, Bu, kalau misalnya kita pembelajaran narasumbernya misalkan dari kepolisian, dari pemerintah desa, dari bidan misalkan, itu ternyata juga akan masuk ke kehidupan sehari-hari kita ya, Bu. Jadi anak itu nggak bosan lagi-lagi Mhm. ketemu gurunya, tapi ketemu sosok narasumber yang beda sebagai sumber belajar gitu, Bu. Iya, betul sekali. Kita itu harus bisa berkolaborasi dengan pihak lain agar tadi masalah yang dihadapi Bu Yustinda itu menjadi ada solusinya, lebih enak dalam pemecahan masalahnya ya Bu Yustinda. Oh, iya, Bu. Eh, Kira-kira setelah kita tadi ngobrol-ngobrol, apa yang Bu Yuslinda dapatkan dari obrolan ini, Bu? Yang saya dapatkan dari obrolan ini tentu saja banyak sekali ya, Bu. Jadi saya itu seperti mengingat kembali yang Mhm, ternyata saya itu sudah pernah mendapatkan materi itu, tapi mhm, ketika ngobrol dengan Bu Johana, saya itu seperti iya. oh iya ya, seperti ada pengalaman baru dan ada timbul kesadaran dari diri saya ketika oh iya saya pernah mempelajari ini dan memang ini harus saya terapkan kepada murid saya gitu, Bu. Nah, selain itu saya juga sedikit mendapat pencerahan. Jadi ketika saya ingin melakukan itu saya bisa berkolaborasi bukan hanya dengan pihak sekolah tetapi dengan pihak luar sekolah. Seperti itu, Bu. Iya, berarti tadi solusinya seperti itu ya, Bu?
Ya, Bu. Iya. Tadi sudah bagus sekali, Bu. Saya sangat tertarik dengan obrolan dari Bu Yustinda. Tadi sudah solusi yang dari masalah tadi yang Bu Yustinda alami atau hadapi itu sudah terpecahkan ya Bu Yustinda ya. Iya, Bu. Iya, dan saya doakan semoga masalah tadi sudah diatasi, sudah terpecahkan itu. Dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Bu Yustinda. Iya, Bu. Oke. Nggih, terima kasih Bu Johana atas waktu dan kesempatannya saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Johana. Saya merasa mendapatkan pengalaman baru yang luar biasa. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Bu Johana. Sekian dari saya nggih Bu, terima kasih sekali. Sampai jumpa Bu Johana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yustinda. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah ngobrol-ngobrol. Karena ini juga sangat bagus, sangat bermanfaat bagi saya juga. Terima kasih juga Bu Yustinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.